Kalau teman-teman memang nggak sanggup dengan dalam tanda kutip borosnya SUV, Almas atau Innova atau apapun ya, nggak sanggup dengan borosnya ya berarti jangan beli mobil itu. Belinya ya halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah fan-nya Almas. Ini fan Almas saya. Jadi waktu Sabtu 3 minggu yang lalu kali ya, 3 minggu atau 2 minggu, 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, itu Almas saya hampir hampir panasnya itu tinggi banget gitu ya, sudah sampai 5 bar. Padahal itu kondisinya cuma karena macet. Nah itu saya kemudian heran kan, ini kok cuma karena macet kok bisa sampai sepanas ini gitu loh. Padahal macetnya cuma 2 jam gitu ya. Saya pernah macet-macetan sampai 5 jam aman-aman saja. Ini kok cuma 2 jam panasnya sampai 5 bar gitu. Lalu kemudian saya heran dong. Saya heran ya kan, ini kenapa? Lalu hari Sabtu kejadian ya. Hari Sabtu kejadian, hari Selasa berikutnya saya datang ke bengkel resminya Wuling di Pajajaran Bogor. Kemudian setelah diperiksa ternyata katanya fan-nya ini, motor fan-nya itu mati. Ya inilah fan-nya, bentuk fan-nya. Jadi ada 2 kipas. Dan teman-teman lihat di sini ya, kalau dilihat tuh kipasnya kayak gini nih ya. Ini saya Almas yang 2019. Kemudian ini yang 5 seater dan ini yang eksklusif gitu loh, eksklusif 5 seater. Nah, waktu itu memang ketika mobil ini baru datang itu salah satu keluhan yang saya rasakan, mesinnya berisik ya. Mesinnya berisik, dengungnya itu dari jarak berapa meter udah kedengeran gitu. Ternyata memang katanya dengung itu berasal dari fan ini. Jadi kenapa Almas yang lama-lama dulu suaranya berisik banget, karena fan-nya ini, dua fan-nya ini berputar berlawanan arah ya, berputar berlawanan arah. Nih kan kalau dilihat dari kipasnya ini kelihatan ya, berlawanan arah kan. Misalkan ini muternya ke sini, ini muternya ke sini. Ya ini ke sini, ini ke sini. Kan harusnya kalau ini ke sini, ini harusnya ke sini juga gitu. Ya, tapi ini ke sini misalkan. Kan jadi yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Nah, ketika ini terjadi, maka putaran anginnya kan kenceng ya. Kemudian putaran anginnya, suaranya menjadi berisik ya. Bertabrakan lah di situ di dalam mesin. Akhirnya dia menjadi berisik. Tapi kemudian ketika kemarin ini diganti, sekarang Almas saya ini diganti dengan fan-nya Almas RS, sehingga sekarang sudah tidak begitu berisik lagi ya, berisiknya berkurang. Nah, berapa biaya ganti ini? Biaya ganti ini kemarin sudah sama pemasangan, include sama pemasangan dan lain-lain, itu 1.727.000. Saya tadi nyariin notanya, tapi di tas sudah nggak ada. Udah saya buang kali atau gimana lah. Tapi gantinya itu 1.727.000 yang saya ingat. Ya. Dan alhamdulillah sekarang keluhannya udah hilang, sudah tidak berisik lagi suara Almasnya. Kemudian sudah tidak cepat panas lagi karena sudah ada fan yang baru, fan Almas RS. Nah, kemudian teman-teman kalau punya masalah seperti ini ya, punya masalah yang fan-nya juga udah mulai lemah, ya wajar aja sih lemah. Jadi kalau dibilang mobil Cina nih gitu ya, mobil Cina belum apa-apa udah ganti fan. Lah kalau menurut saya kan ganti fan-nya udah 4 tahun lebih gitu loh. Sudah 4 tahun lebih dan kemudian adalah ini udah mulai lemah, harus diganti ya nggak apa-apa juga gitu kalau saya. Ya kan kita juga mampu juga belinya kan. Kalau kita udah mampu beli mobil kan, kita seharusnya juga berpikir bahwa beli mobil itu tidak hanya sekali beli, tapi nanti pasti akan ada ganti-ganti spare part, akan ada ngisi bensin yang mungkin mahal gitu ya, akan ada biaya perawatan yang jauh lebih mahal daripada motor gitu. Itu kan semua sudah kita pahami gitu. Jadi kalau saya pribadi 4 tahun kemudian ganti saya nggak masalah. Walaupun ini katanya jangan dibuang nih gitu ya, kata teman-teman di grup, Almas jangan dibuang Bang Seha, nanti ini bisa dibenerin lagi, bisa normal lagi gitu. Tapi kalau saya pikir kayaknya nggak saya pakai lagi deh gitu ya, karena ini kan putarannya itu berlawanan,
dan ini benar-benar berisik gitu kalau waktu itu fan-nya masih yang ini. Ya, biayanya 1.727.000. Kemudian selain ganti fan, saya kemarin juga ganti ini. Ini adalah wiper, ya, wiper depan. Saya pernah buat videonya waktu itu, ya, bahwa wiper depan saya berisik, ya, seperti ini. Kemudian saya ganti, sekarang wiper depan saya sudah tidak berisik. Nah, kemudian saya kemarin juga ganti ininya, ya, relay. Ya, ini relay itu kelistrikannya. Nah, kayak gini nih. Apa ini? Ini relaynya, ya. Ini. Bentar. Nah, kayak gini. Ini kemarin juga diganti, ya. Saya ganti. Nah, ini kan kelistrikannya, ya. Ini saya ganti. Nah, kemarin itu sebenarnya mau ganti fan doang. Cuma kata teman-teman di grup Almas, kalau bisa jangan cuma fan-nya yang diganti, tapi relaynya diganti juga. Karena takutnya udah nggak maksimal lagi dia nganterin listriknya nggak maksimal, sehingga ini saya ganti dua-duanya gitu. Dan kalau ganti relay ini nggak begitu mahal sih, cuma berapa lah. Jadi buat teman-teman yang ngerasa mobilnya udah mulai gampang panas, diperiksa aja, mungkin fan-nya udah lemah, lalu harus diganti. Kalau saya kemarin ganti, memang ganti fan-nya sama ganti relaynya. Ya, kemudian saya ganti ini juga kemarin. Gitu, ya. Ini yang masih jadi PR adalah sekarang mounting transmisi, ya. Mounting transmisinya, kata teknisi kemarin, Pak, ini mounting mounting transmisi, kok teknisi. Pak, ini mounting transmisinya udah ada yang retak gitu, ya. Jadi diganti aja. Digantinya sekitar 600 ribuan kalau nggak salah. Terus saya udah pesan, tapi nanti dikabarin kalau misalkan sudah datang spare partnya. Gitu, teman-teman. Sampai saat ini saya masih cukup puas dengan mobil ini, karena di harga 300 juta waktu itu saya beli, 327 juta saya beli, dapat kenyamanan senyaman ini, dapat fitur secanggih ini, kemudian after sales-nya juga menurut saya oke. Kemudian belum lagi build quality-nya yang menurut saya oke gitu, ya. Plat besinya yang menurut saya kualitasnya nggak kaleng-kaleng gitu. Jadi dengan harga 330 juta waktu itu saya beli, saya merasa puas untuk pemakaian Wuling Almas. Kalau ada yang bilang, tapi kan boros, Bang. Saya nggak mikirin boros lagi lah, dalam artian, ya. Bagi saya, ya, apa ya, kalau saya bilang, kalau kita sudah mampu beli mobil, ya, apalagi mobil yang sekelas SUV gitu, ya, harusnya orang-orang yang beli mobil di sekelas SUV itu pasti sudah tahu bahwa konsumsi BBM-nya sekitar ini gitu loh, ya. Kalau di saya ini, Wuling Almas saya, kalau dalam kota tergantung macet atau enggak, ya. Kalau lagi bagus bisa 19, 110, ya, kalau lagi bagus. Tapi kalau keluar kota bisa 114, 115, 116 gitu. Karena kalau keluar kota kan nggak ada macet lewat tol. Kalau misalkan masih di kota-kota Jabodetabek atau ke Jawa, itu kan banyak tolnya, itu bisa 114, 115 gitu. Waktu itu ke Sumatera saya bawa ke Bengkulu juga, konsumsi BBM-nya bisa 112, 113 atau 114. Dan itu menurut saya oke-oke saja lah. Ya, oke-oke saja. Kalau teman-teman memang nggak sanggup dengan, dalam tanda kutip, borosnya SUV, Almas atau Innova atau apapun, ya, nggak sanggup dengan borosnya, ya berarti jangan beli mobil itu. Belinya ya misalkan LCGC atau mobil-mobil yang memang sudah terbukti iritnya, kalau memang mencari yang irit gitu. Jangan udah beli ini baru bilang, oh boros banget ini gitu. Lah, harusnya kan sebelum beli sudah riset dulu bagaimana konsumsi BBM-nya, pajaknya berapa, biaya servisnya berapa, spare part-nya berapa gitu. Kalau mau beli mobil harusnya begitu dulu. Jangan sampai sudah beli baru kemudian mengeluh ke sana ke sini gitu. Ya, semoga semuanya sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.